Halo teman-teman semua, selamat datang di Kala, Galeri Dongeng dan Cerita Anak. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan pencet tombol loncengnya ya. Persahabatan kuda dan rubah. Pada suatu hari di dekat hutan terdapat sebuah rumah. Di rumah itu tinggallah seorang petani dan seekor kuda yang sudah tua. Ketika masih muda, kuda banyak sekali membantu Pak Tani. Tapi sekarang kuda hanya bisa merepotkan Pak Tani. Hingga suatu ketika, secara tiba-tiba Pak Tani mengusir kuda dari rumahnya. Pergilah kamu dari sini dan jangan pernah kembali. Kamu hanya menambah beban pekerjaanku saja. Mendengar ucapan Pak Tani, kuda pun pergi dari rumah Pak Tani dengan perasaan sedih dan murung. Harus kemana aku? Kenapa tiba-tiba aku diusir seperti ini? Kuda berjalan menuju ke dalam hutan. Di tengah perjalanannya, kuda bertemu dengan Rubah. Rubah melihat kuda yang sedih segera menghampiri kuda. Hai kuda, kenapa kamu kelihatan murung dan sedih sekali? Hai Rubah, aku diusir oleh majikanku dengan tiba-tiba. Majikanmu? Pak Tani maksudmu? Iya Rubah, padahal dulu waktu masih muda aku selalu bekerja keras meringankan pekerjaannya. Tapi sekarang dia mengusirku dan tidak mau menerimaku lagi. Malang sekali kamu kuda. Sudah, tidak usah sedih. Tinggallah di hutan bersamaku dan hewan-hewan lainnya. Tapi sungguh berat untukku pergi dari rumah dan meninggalkan Pak Tani begitu saja Rubah. Aku sungguh menyayanginya. Mendengar perkataan kuda, Rubah pun mulai berpikir bagaimana cara agar Pak Tani mau menerima kuda lagi. Kuda, apakah tubuhmu masih kuat kalau hanya untuk membawa buah-buahan saja? Kalau hanya untuk membawa buah-buahan, tubuhku masih sangat kuat Rubah. Memangnya kenapa Rubah? Bagaimana kalau kamu mengirimkan buah-buahan segar kepada Pak Tani setiap harinya? Dengan begitu, lama-lama Pak Tani pasti akan luluh hatinya dan mau menerimamu kembali. Tapi, apakah cara itu akan berhasil Rubah? Kalau belum dicoba, kita tidak akan tahu kuda. Tenang saja, aku akan membantumu. Malam ini, tidur saja kamu di rumahku. Besok kita carikan buah segar untuk diberikan Pak Tani. Terima kasih banyak Rubah, kamu sudah membantuku. Keesokan harinya, kuda dan Rubah kembali mencari buah-buahan segar untuk Pak Tani. Sepertinya sudah cukup kuda. Lebih baik sekarang kamu antar ini ke rumah Pak Tani. Baiklah Rubah, aku akan segera mengantarkan ini ke rumah Pak Tani. Bagaimana denganmu Rubah? Apakah kamu mau ikut denganku mengantarkan buah segar ini? Tidak kuda, aku akan menunggumu di rumahku saja. Setelah cukup lama mencari buah segar, Rubah dan kuda menuju rumah Pak Tani untuk memberikan buah segar itu. Sesampainya di rumah Pak Tani, Kenapa kamu kembali ke sini kuda jelek? Aku sudah tidak butuh kamu di sini. Aku cuma mau mengantar dan memberikanmu buah-buahan ini untukmu Pak Tani. Ah, sudahlah. Aku tidak butuh buah-buahan ini. Cepat pergi dari sini. Baiklah, aku akan pergi dari sini dan buah-buahan ini aku tinggalkan untukmu. kuda pun pergi dan meninggalkan buah-buahan itu di rumah Pak Tani. Kuda berjalan kembali ke rumah Rubah di dalam hutan dengan sangat sedih. Bagaimana kuda? Apakah berhasil? Pak Tani mengusirku dan sudah tidak mau menerimaku lagi Rubah. Jangan bersedih kuda. Besok kita akan coba lagi. Semua yang sudah aku lakukan sia-sia Rubah. Aku selalu merepotkanmu dan Pak Tani juga tetap tidak mau menerimaku lagi. Kamu tidak boleh menyerah kuda. Kita harus terus mencoba dan tidak akan ada hal yang sia-sia di dunia ini. Dan ingat, aku sama sekali tidak merasa direpotkan olehmu. Yuk semangat, kita harus terus mencoba. Baiklah, akan aku coba sekali lagi Rubah. Keesokan harinya, kuda dan Rubah kembali mencari buah-buahan segar untuk Pak Tani. Hari demi hari sudah dilewati, tapi Pak Tani tak kunjung mau menerima kuda kembali. Hingga akhirnya
kuda mulai patah semangat. Keesokan harinya, hal yang tidak terduga terjadi. Pak Tani mulai luluh dan bisa menerima kedatangan kuda. Mulai besok, sudah jangan bawakan aku buah lagi. Dan kamu boleh tinggal di sini lagi. Benarkah Pak Tani? Tapi sebenarnya ada satu hewan lagi yang setiap hari membantuku untuk mencarikanmu buah. Dia Rubah. Rubah selama ini tinggal di dalam hutan. Satu pintaku lagi Pak Tani. Bolehkah aku ajak ia tinggal di sini? Silahkan saja kuda. Aku juga mau berterima kasih kepada Rubah. Akhirnya, kuda, Rubah, dan Pak Tani hidup bersama dengan bahagia. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita dapat dari dongeng ini adalah jangan mudah menyerah ya dalam menyelesaikan masalah, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan dipencet tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dongeng-dongeng selanjutnya. Sampai ketemu di dongeng selanjutnya. Dadah!